And untuk nyampe di titik ini tuh emang journey. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama Michelle Ashley. Hai. Apa kabar Michelle? Baik Pak Sam. Terima kasih sudah datang ke podcast SI Of Indonesia. course. Jauh-jauh ya dari BSD ya. Oh iya, aku jauh banget sih dari BSD. Oke. Ya, Michelle mungkin bisa cerita sedikit sekarang kegiatannya apa sih? Sebenarnya sih kalau sekarang aku lagi banyak longgar ya, soalnya aku juga lagi belum tahu mau fokusin kemana. Dan sebenarnya mami aku tuh saranin untuk lanjutin bidang dia kan, karena my mom itu nyanyi. Dan mami aku pengen aku lanjutin karir dia di situ. Dan aku juga masih mikir kan, soalnya aku juga nggak terlalu pro dalam bidang itu juga kan. Tapi, I mean, who knows? Maybe I can sing, maybe I will be someday. Tapi, for now, kayaknya aku lagi mau, lagi mencari diri aku sendiri dulu sih. Tapi kalau misalnya sekarang udah mulai belajar gitu nyanyi atau sedikit-sedikit sebenarnya udah sih, tapi akunya aja yang kurang pede. Jadi kalau sekarang lebih banyak menjadi endorser atau menjadi influencer ya, KOL gitu ya. Iya, kebanyakan aku lebih ke just social sih. Kalau sekarang ya. Tapi waktu itu Michelle juga pernah menjadi mungkin influencer atau KOL atau beauty blogger seperti itu. Nah itu gimana kesan-kesannya, seneng nggak pekerjaan seperti itu? Sebenarnya sih aku kayak lanjutin di dunia ini aku sebenarnya kurang kayak I was not expecting this karena dulu tuh aku sebenarnya tuh anti kamera banget dan aku selalu di belakang kamera. Sedangkan yang mami aku tuh apa-apa selalu di videoin kan, selalu kayak ada wawancara lah, wartawan lah segala macam dan aku selalu di belakang itu karena sebenarnya aku sih kurang suka. Tapi sekarang karena waktu itu sih sebenarnya aku diterjunin dulu terus baru ada beberapa berita lah segala macam dan ya ginilah sekarang aku. Tapi overall I'm really happy sih karena banyak banget benefits yang aku dapat dari entertainment. Nah kalau misalnya nanti ke depannya nih misalnya mau jadi penyanyi gitu, nah kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan selain tadi ya latihannya? Apakah memang nanti mau ikut kompetisi nyanyi kan banyak nih sekarang di TV-TV, apa mau ke arah sana atau gimana? Kalau aku sih sekarang baru mikir kalau kompetisi sih enggak. Mungkin aku lebih ke sebenarnya udah ada rencana untuk keluarin single, tapi kebetulan karena harus ditunda dulu karena ada sesuatu yang akan keluar nanti juga. So for now aku sebenarnya belum tahu, tapi mungkin rencana untuk kedepannya bikin single. Oke. Jadi masih secret nih ya. Iya. Masih secret, ditunggu ya. Jadinya kalau misalnya keluar, nanti bisa langsung booming ya singlenya. Ya, amin. Tadi memang ada istilahnya Michelle memang senangnya di belakang layar ya, nggak mau di kamera gitu. Sebenarnya sama saya juga ini karena tuntutan kerjaan. Saya juga biasanya juga nggak pernah ngomong di depan kamera tuh, biasanya grogi. Nah tapi ada pengalaman yang bisa dipetik dari sana ya, jadi Michelle bisa belajar. Nah kalau misalnya
dulu sempat di depan kamera, terus ya biasalah ya netizen di Indonesia mungkin ada komen atau mungkin komennya bisa positif negatif, itu gimana Michelle tanggapinya? Semenjak yang kemarin kan ada sesuatu berita lah yang bikin aku naik banget, dan di situ lebih banyak supporters sih. Tapi aku perhatiin juga kan pastinya, dan itu juga banyak hate comment segala macam yang bikin sebenarnya kalau aku bisa bilang bikin aku feel down banget. Tapi aku mikir kayak kalau misalnya aku perhatiin komennya dan aku kasih spotlight untuk mereka, itu ya kayak it's a win-win for them gitu. So I feel like kalau misalnya ada hate comments, aku lebih baik kayak kalau nggak aku hapus, kalau nggak aku ignore aja, karena nggak guna juga, nggak ada benefit sama sekali untuk akunya sendiri gitu. So iya. Jadi lebih baik di-ignore, atau kalau misalnya dijawab menjadi mereka jadi istilahnya tonasinya bisa lebih positif, itu juga ada ya seperti itu ya. Kalau haters itu atau memang mereka benar-benar ya namanya netizen ya, kalau udah sebel atau ada apa gitu yang negatif mereka cepet gitu loh postingnya. Tapi kalau misalnya kita jawab dengan yang lebih elegan, lebih ke positif mungkin statement gitu, menurut Michelle lebih baik atau mungkin sama aja gitu, atau lebih baik di-ignore saja? Sebenarnya kalau orang kayak gitu kan bisa dilihat ya, kalau misalnya emang beneran mereka mean it atau enggak. Dan kebanyakan kalau misalnya hate comments itu pasti ya kayak cuman untuk caper lah segala macam. Jadi kalau misalnya aku pun reply untuk kayak ya give back with kindness, sebenarnya nggak perlu juga sih. Soalnya just wasting my time and energy, dan itu yang mereka mau. Dan tapi dengan cara yang nggak banget, dengan cara mereka mau dapat perhatian aku, tapi dengan hate comments yang bikin feeling aku pasti down. Iya. Oke, jadi lebih baik kita cuekin ya, atau kita ignore aja ya. Of course, move on with your life. Ya, nah Michelle boleh saya katakan masih muda, Gen Z ini. Nah, ada nggak kira-kira tips buat anak-anak muda di sana atau Gen Z atau mungkin sekarang generasi Alpha ya, istilahnya kiat-kiat kesuksesan lah istilahnya, biar anak muda ini benar-benar termotivasi, mereka bisa menjadi lebih baik, atau mungkin kayak Michelle sekarang yang sudah bisa mandiri. Amin. Ada nggak kira-kira tips yang bisa diberikan ke anak muda sana? Sebenarnya aku juga nggak gimana-gimana juga sih, aku juga nggak jago, tapi selama all my life that I have been living, all I can say is for you guys yang kayak pokoknya never give up on your dreams, karena anything is possible. Yang penting kamu mau aja ada niatan dan penuh effort, just give it all, dan just selalu semangat walaupun ada haters, ada omongan dari sini kanan kiri segala macam, jangan dengerin. Mereka itu cuma bikin kamu down doang dan nggak mau lihat kamu sukses. So kalau bisa ada yang negatif segala macam, buang jauh-jauh, itu nggak guna sama sekali. Just keep going on with your life and believe in yourself. Mantap. Ya, jadi kita sebagai anak muda jangan pernah menyerah gitu ya, apalagi kalau misalnya udah sedikit dapat komen yang negatif atau apa ya, jangan langsung down ya. Iya, kita soalnya tetap kan semangat. kebanyakan orang dapat kayak gitu langsung galau kan. Nah itu jangan banget. Jangan banget. Iya. Nah, sekarang karena anak-anaknya banyak yang galau ya, anak-anak muda sekarang ya. Iya. Nah, Michelle kalau sehari-harinya ada hobi nggak?
selain tadi persiapan untuk membuat single, terus menjadi influencer, ada hobi lain? Hobi aku tuh dari dulu sebenarnya aku belum terlalu explore banget, jadi aku belum tahu sebenarnya aku sukanya apa. Tapi kalau sekarang sebenarnya lagi lagi nggak banyak ngelakuin something sih, karena aku lagi mau fokusin on myself. And sebenarnya kalau untuk sekarang aku itu lagi bingung banget kan, kayak arahnya kemana segala macam, dan aku lebih mau kayak focus on myself and make something gitu. Iya, tapi kalau hobi aku apa ya? Senang apa? Berolahraga atau mungkin outdoor activity, atau mungkin ada koleksi apa? Koleksi kucing, anjing. Kan sekarang gitu ya. Apa senang anjing atau senang apa? Hobi aku, okay, I can say maybe kemarin aku lagi sering banget jalanin acting school. Iya, jadi aku banyak ke casting terus belajar acting segala macam, dan itu banyak banget sih benefits yang aku dapat juga. Itu mungkin selain tadi latihan nyanyi juga mau coba nih di dunia acting ya. Siapa tahu di istilahnya di perfilman Indonesia juga bisa melihat Michelle Ashley ya nanti jadi bintang di layar lebar ya. Sebenarnya sebelum aku mau yang nyanyi ini sih, aku tuh udah jalanin acting school duluan dan aku udah casting segala macam, tapi mungkin belum ada jalan kali ya untuk aku. Nanti pasti ada jalannya juga ya, asal tadi komitmen terus ya, kerja keras, jangan menyerah, siapa tahu nanti ada jalannya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang nih boleh dibilang sudah punya penghasilan sendiri ya, jadinya mungkin sudah tidak bergantung dari orang tua lagi nih untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu gimana tuh? Maksudnya biar teman-teman di sini juga atau anak muda di sini juga ya udah saya juga mau nih cari mungkin pekerjaan sendiri sehingga tidak tergantung dari orang tua. Nah itu gimana cara Michelle bisa melakukan itu sampai ke arah sana? Kalau aku sih sampai bisa ke sini tuh banyak banget journey yang aku lewatin, dan emang benar-benar aku cari jalan tuh dari aku umur 16 iya. Dari 16 tuh sebenarnya aku kan agak rebel ya. Jadi aku pengen yang apa yang aku mau gitu. Dan emang aku tuh opinionnya strong banget, dan waktu itu aku pengen punya penghasilan sendiri karena aku kayak nggak pengen tergantung dari orang tua, dan aku juga nggak mau ngerasa jadi beban untuk orang tua juga. So I've been through a lot, so I've went through banyak banget phases on my life, and untuk nyampe di titik ini tuh emang journey, dan pastinya bakal lanjut ke depan lagi, dan aku belum maksimal banget. Tapi my tips from me still the same, don't give up of course. Then if you want it, you gotta work for it, no matter kamu harus gimana, no matter what kayak jalan yang kamu harus lewat, dan apapun obstacle segala macam itu kamu harus bisa go through everything, and especially alone. Jangan tergantung dengan orang, jangan bergantung dengan orang lain, karena kalau misal kamu ngelakuin semuanya sendiri dan hasilnya itu kamu bakal ngerasa kayak wow, I did it myself gitu. Kepuasannya tuh beda banget pasti. Dan kayak sekarang what I feel is kayak I'm really happy karena first of all aku ngeringanin dong beberapa kayak beban lah dari orang tua aku, karena aku benar-benar udah kayak almost 100% aku provide sendiri sekarang, dan
feelingnya enak banget karena misal kayak aku pengen something dan aku nggak perlu kayak mikirin kayak aduh mami aku gimana ya gini. Tapi kayak yaudah sekarang tergantung aku sendiri aja, dan pasti banget nomor satu money management itu paling penting, karena kalau misalnya itu acak-acakan udah hilang. Itu pasti acak banget. Penghasilan tuh juga harus di manage dengan baik ya, jangan di foya-foyakan, yang dibeliin yang nggak guna gitu ya. Oke. Nah itu tips bagi anak muda nih yang ingin memiliki penghasilan sendiri. Yang paling terpenting di sini juga harus bisa menabung ya, memanage keuangannya sehingga ya keuangannya bisa terus lancar, bisa sustain ya istilahnya ya. Nah, jangan terlalu difoya-foyakan gitu, di belanja yang tidak guna. Oke, terakhir Michelle di PT SI Indonesia kan merupakan distributor ya. Kita mendistribusikan produk-produk dari beberapa produsen. Nah, boleh nggak Michelle sedikit memberikan promosi nih, seandainya memang ada produk yang kami distribusikan ingin menghubungi Michelle, apakah sebagai endorser, apakah sebagai mungkin beauty ambassador. Nah, itu hubunginya kemana? Boleh banget dong, I would really appreciate it kalau misalnya ada yang mau bekerja sama dengan aku, itu I would be very happy. Dan kalau misalnya mau bisa kontak lewat Instagram aku, itu di bio aku ada nomor telepon, dan itu langsung aja chat ke admin aku, dan ya bisa di situ kontaknya. Terima kasih Michelle untuk hadir di podcast SI Indonesia. Sebagai kenang-kenangan saya ingin memberikan Thank you. Demikian podcast bersama Michelle Ashley. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan dan semangat bagi anak muda di luar sana. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Salam calon pemimpin.